Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Kartika Berliana. Kartika, terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Kamu punya pengalaman mistis nggak yang mau diceritain ke kami semua? Kalau pengalaman mistis, kalau melihat hantu, udah nggak pernah lagi. Cuma karena aku kan presenter bola, kalau pulang tuh malam. Oh, setelah pertandingan, Iya. berarti jam-jam 2, 3 lewat Iya, tengah malam dong? iya, jam-jam segitu. Lalu kan kalau buka pintu gerbang sendiri itu kan udah sepi gitu. Kadang ya nyium-nyium bau-baunya aja, bau-bau kayak bunga, kayak aromaterapi gitu. Kayak bau Terasa di Bali ya. sajen gitu Iya, dong? seperti sajen. Terus kadang dilempar kerikil gitu. Ada yang lempar ke kamu? Iya, cuma gimana udah capek terus harus pulang ke rumah kan nggak mungkin kabur lagi. Jadi ya udahlah ya, udah, pasrah. heeh. Tapi nggak pernah ada yang munculin wujudnya ke kamu gitu kan? Enggak, rasanya itu aku bakal kabur. Oke, mudah-mudahan malam hari ini juga nggak ada yang aneh-aneh ya. Semoga jangan ada yang aneh-aneh. Oke, Kartika, kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Iya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku merasa jadi tumbal setelah mempelajari ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Cleo. Selamat malam Ibu Cleo. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya mau bercerita ya. Saya itu pernah berbuat kesalahan. Dalam arti saya itu dulu bekerja sebagai bodyguard di suatu adalah orang asing ya. Tapi saya di situ saya bersama istrinya. Jadi bisa jam 2, jam 3 gitu kan. Kita pergi gitu. Pada suatu saat itu ada lah kita diserang, saya diserang gitu kan. Ketika saya diserang saya nggak bisa ngelawan. Akhirnya saya mendatangi paranormal untuk jaga diri. Oke, apa yang dilakukan di sana? Di situ saya ritual mandi kembang. Kemudian saya diisi badan saya dengan raja, diisi dengan tangan kanan saya nih 8 kilo kekuatannya. Pukulannya kekuatannya 8 kilo. Tangan kanan? Iya, Oke. kanan ini 8 kilo. Lalu? Terus kemudian saya juga dipasang susuk. Itu untuk jaga diri ya, Kak ya, untuk jaga diri, bukan untuk yang hal yang lain. Lalu Jadi, apa tujuannya datang ke sini? saya minta dibersihkan dengan koroi. Kenapa? Apa merasa terancam? Karena efeknya juga banyak ya di saya. Seperti apa? Seperti saya, tangan ini seperti kalau emosi itu gerak sendiri. Seperti kayak mau ngelawan gitu kan. Terus juga ada efeknya juga sakit. Jadi di sini nih sebelah sakit gitu. Itu ada yang menggerakkan atau gerak gitu aja? Atau mungkin emang... Bawaannya gerak sendiri aja. Oh iya? Pernah Pernah ada sosok gaib atau makhluk astral yang menampakkan dirinya nggak? Sosoknya genderuwo. Pada Pernah saat hadir? itu saya pun pernah seperti dari mimpi sama nyata itu dia datang ke saya dan Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini bisa lepas semuanya ya. Susuk ataupun mungkin yang pernah diisi di Iya. badannya Mbak Cleo. Iya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Cleo, terlahir tanggal 25 Maret 1977 dan mendiami rumah dengan nomor 39.
saya melihat sosok ini menjadi pengikut makhluk astral. Hal ini bisa dirasakan dari aroma air laut yang selalu menghantui pikiran saya. Entah kenapa, saya khawatir dengan sosok Cleo. Semua ini disebabkan karena tujuannya, yaitu ingin memiliki ilmu yang tidak dimiliki orang lain pada umumnya. Saya melihat Cleo dihantui oleh sosok genderuwo. Oh, iya. Sebagai tumbal dulu Ya. gitu. Maksudnya seperti itu, Bay. Tapi nggak dipakai buat mencelakai orang tuh. Saya pernah mencelakakan orang. Dengan menggunakan caci. Gimana caranya? Pakai tangannya itu Tangan kan. aku, tangan saya sendiri. Diapain orangnya, Bu? Pada saat itu dia yang mulai sih, dia yang tonjok saya duluan. Tapi setelah saya tonjok, dia pingsan. Bayu, Iya, Ron. kalau misalnya makanan-makanan gak wajar kemudian untuk penjagaan, tapi dijaga sama makhluk ginian, kamu mau nggak? Enggak sih, Yes. saya malah takutnya nggak bisa mengendalikannya gitu. Kan nggak selalu bisa ngasih makan terus. Kalau misalnya nggak dikasih makan, dia malah kita nggak pernah tahu apa yang dia minta gitu. Sudah berapa lama ya, Bay? Sudah lama. Sudah lama. Saya saya cukup concern about makanan-makanan apa tuh namanya tuh ya, makanan pesugihan. Makanan pesugihan, iya itu bisa dibilang makanan pesugihan karena yang dikasih makan sebenarnya makhluk astral. Iya. Itu setiap makan beras Sama tisu basah. langsung ada efeknya. Tiba-tiba Oh, tambah saya kuat merasa kah? kuat. Hah? Saya merasa kuat. Bener terasa ada Iya. kekuatan yang beda gitu. Oke, saya mau tahu juga nih Roy, waktu dia merasa lebih kuat setelah makan beras mentah, itu karena memang pengaruh sosok makhluk astralnya atau apa sebenarnya? Berasnya dibawa nggak ya? Ada. Jadi pertanyaannya Bayu adalah gini, ini berasnya untuk lakuin ritual atau penjagaan atau untuk Sebenarnya dia sendiri itu dia badannya. sendiri untuk apa itu ya? Untuk nggak tahu. Semuanya sih. Maksudnya aku nggak ngerti bahasanya gini. Penjagaan, Iya, untuk Mengasih makan. atau ngasih makan makhluk astral. kayak worship gitu. Iya, penyembahan, persembahan. buat sosok gaib gitu, Roy. Oh, oke. Ya kalau kamu bawa berasnya atau kamu bawa makanannya, boleh aja dilihat. Kalau saya pengen lihat boleh. Boleh. Tapi serem loh ini sosoknya. Silakan diambil. Iya. ya. Ini sosoknya ngikutin sampai sini, Kak. Iya. Dia tambah kuat karena makhluk yang kamu gambar ini, Roy. Iya. Lagiannya manusia makanya nggak wajar. Tapi gini loh, terkadang saya sendiri ya berhadapan dengan seorang partisipan. Saya selalu punya pertanyaan-pertanyaan sendiri. Gimana kalau saya makan? Gimana kalau ini makan? Rasanya apa ya? Seperti apa ya? Oh, pengaruhnya sama Iya, atau enggak gitu? Iya. Oke, kadang saya tuh punya perasaan pengen tahu gitu. Seperti itu sih. Kalau Bayu bagaimana? Saya terus terang kalau yang nggak wajar seperti ini saya nggak berani sih, Roy. Kenapa? Karena takut justru makhluk ini datang dan menguasai diri saya nggak bisa kendaliin. Iya. Nggak tahu sih, nggak kebayang. Iya bener juga ya. Nggak Apalagi kau berani. punya anak masih kecil-kecil loh. Iya. Itu betul. jangan bahaya. Pengaruh dari anak kecil kan sensitif. Iya, karena kan kamu sering bilang kalau melakukan hal-hal yang aneh di Ini aku buat ngejaga ya. Jadi makanya disimpan. Ya. Jadi kalau misalnya ada serangan, mereka yang kena. Ya. Kalau ini aku kayak makan. barisan pertahanan kamu gitu. Iya. Barisan pertahanan. Ini dimakan. Iya. Cara makannya Aku bagaimana? makan. Baik.
Saya tuh orangnya punya petualangan yang besar dan adrenalin saya tuh kayak terpacu ketika melihat ini. Berasnya kenapa Do you beras wanna hitam try? gitu deh? What Iya. to touch? No, I think it's like you What? wanna eat something like this? No, one? thank you. Nggak, makasih. Itu aja saya nggak berani, apalagi makan, Roy. Ini kok ini masukin. Saya nggak takut sih, cuman saya... It's like a geli. disgusting. Iya. Jijik. Kamu jadi bawa ulat itu dari seminggu sekali malam Jumat. Ya, Aku coba itu dulu. oke, Bolehkah? boleh. Yakin kamu? Is it good idea? I don't think it's a good idea sih. Aku buka ya. Coba oke, kamu buka. Kamu silakan makan, Mbak. Semoga saya tidak apa-apa ya. Oh my god. Ya, no. Kau mau pegang? Enggak. Bu Cleo, Oh my god, aku nggak suka cacing. kamu kontrol.
nggak Kak? Ibu sabar ya, ini diusahakan untuk membantu ibu, jadi ibu tahan aja dulu. Selamat malam Mas Tony. Selamat malam. Apa yang mau diceritakan? Pada awalnya saya dulu kehidupannya berada. Kemudian saya di sini mengalami kebangkrutan dari saya punya toko. Saya dagang dulunya, dagang counter. Kemudian di sini saya alami ada, mungkin saya tidak bisa melihat, mungkin dari masyarakat penduduk ya, melihat ada bola api nyerang ke counter saya. Semacam ada yang kirim santet gitu? Saya kurang tahu juga itu ya dari situ. Ya itu, jadi tiba-tiba karyawan panas, bolak-balik karyawan itu tidak betah. Ini maaf, dagang apa ya? Dagang counter HP biasa. Oke. Jadi persaingan biasa, persaingan bisnis ya Mas ya. Jadi di situ mungkin saya tidak suka. Persaingan bisnis ya? Iya. Jadi karena counter saya awalnya ramai Mas, ramai dibanding yang lain-lain tuh sangat ramai. Dari situ mungkin kok lama-lama sepi gitu kan, karyawan juga bolak-balik keluar masuk gitu kan. Saya tanda tanya kenapa tiba-tiba ada orang tuh, ada penampakan di sosok di belakang counter saya itu berupa warna hitam katanya tinggi. Saya kurang tahu juga gitu kan. Yang saya alami ya memang panas hawa di situ di counter saya itu. Kemudian di situ saya juga mempunyai pilihan ya sama yang sosok putih juga, saya kurang tahu tuh apa ya apa. Tuh, kemudian saya pilihan, saya coba saya ke dukun ya jatuhnya. Jadi saya mungkin teman yang ngasih solusi ke saya, yaudah kamu datang aja ke dukun. Ya saya langsung ke dukun tersebut ya. Untuk melariskan counter saya. Lama-kelamaan dari situ saya ke dukun melariskan, tapi tetap aja serangan itu masih terus menyerang gitu kan. Lama-lama saya juga punya inisiatif lain, saya memasang susuk di tubuh saya. Untuk supaya laris gitu, Iya, sebagai penglaris. supaya, iya, semua penglaris dari bisnis yang saya ini. Saya pertama, saya masang susuk, saya alami ada peningkatan sedikit gitu kan. Tapi nggak terlalu banyak sekali, tapi tetap aja serangan tuh sampai rumah itu jam dinding yang duduk itu pecah kacanya, padahal kan tebel banget itu kan, pecah kacanya sampai. Dengan ada bola api itu sebenarnya apa pengaruhnya buat usaha Mas Tony? Jadi apa ya? Saya alami itu bangkrut. Karyawan Sering ya, sering. dari sisi bisnisnya turun nggak? Waktu pertama turun banget, turun drastis banget. Oke. Seperti itu. Tujuan Mas Tony datang ke sini untuk apa sebenarnya? Untuk menghilangkan semua itu. Kenapa dihilangkan? Saya rasa saya mengalami kegelisahan Mas. Terakhir-akhir ini saya mengalami kegelisahan. Oke. Dan tadi saya tiap malam itu tidur tuh pagi terus. Jadi nggak nyaman untuk istirahat tuh, nggak nyaman sekali, kayak ada serangan-serangan terus. Wah. Oke, Terus-terusan datang ke saya, jadi saya ngerasa tuh waduh gimana gitu, pengen saya hilangkan semua itu gitu. Jadi saya Oke. pengen lebih. Baik, Mas Tony, mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa menghilangkan semuanya, Iya. termasuk pengaruh-pengaruh negatifnya. Anda akan kami langsung ajak ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tony, dengan tanggal lahir 14 September 1983, dengan nomor rumah
80. Sosok yang memiliki karakter yang ambisius dan banyak orang yang tidak suka dengan sosok Tony. Saya melihat adanya seseorang yang sangat niat untuk berbuat jahat dengan menghancurkan rezeki dari Tony. Akan tetapi, saya juga melihat dari masa lalu Tony adanya sesuatu yang tertanam di wajah Tony untuk meningkatkan penghasilannya. Akibatnya, justru ia kini seperti mendapatkan serangan dari makhluk tak kasat mata yang membuat auranya menjadi negatif. Saya melihat sosok Tony. Bau amis, bau kembang, bau jenazah, dan bau kuntilanak. Duduk semua. Terima kasih. Mas Tony dengan tanggal lahir 14, bulan 9, Iya. 1983, dan nomor rumah 80. Betul. Mas Tony ini usaha dagang handphone ya di kantor Iya. ya. Waktu itu karena Dulu. persaingan katanya ada yang mengirimkan bola api semacam santet dan guna-guna. Iya. Karyawan terganggu, usaha juga sempat terganggu, akhirnya sering ke dukun dan ternyata ke dukunnya bukan cuma untuk menjaga diri, tapi sebagai penglaris, pengasihan, banyak sering ke dukun untuk kewibawaan, Iya. orang segan dan lain-lain. Tapi belakangan justru mengalami kegelisahan karena ada serangan-serangan terus, makanya datang ke sini untuk menghilangkan semuanya. Serangan itu dalam bentuk apa, Pak? Ya mungkin yang saya rasakan sih ada sosok-sosok yang menurut saya sih ya kurang berkenan, makanya yang penjaga diri saya ini berontak sekali gitu. Sosoknya seperti apa? Saya tidak bisa merasakan, tapi banyak sekali yang hadir ke Hidup. ya betul malam. Kalau kamu lihat sosoknya seperti apa ya, Roy? Ini lagi saya gambar. Saya berharap. Sosok jin, Sosok jin. silum jin ya, Iya, sosok jin. kiriman orang. Tidak sih sebenarnya. Karena dia sebenarnya juga sebenarnya ya menurut saya ya Pak Mas Tony ini hobi gitu loh, pergi kemana-mana. Jujur Iya. ya Mas iya sih, saya agak harus introspeksi diri juga. Saya tidak boleh terlalu mengintimidasi orang, karena memang terkadang orang yang sedang lagi ada masalah kemudian diintimidasi merasa jadi seperti ini. Ini kenapa ya, Roy? Kamu itu, Mas Tony, saya lihat dari mata batin saya selalu berkunjung ke orang-orang pintar. Betul? Betul. Nah, dari sana tiba-tiba banyaklah kejadian-kejadian yang mungkin di luar dugaan yang membuat Mas Tony itu menjadi lebih seperti apa ya? Powerful dalam arti orang biasa nggak bisa kayak gitu. Itu yang saya maksud, baik. Jadi Mukanya setengah gitu, Roy. belum selesai, dan yang saya lihat ini sebuah kayak orang tua gitu, karena ada semacam lehernya gitu loh, gelambir leher, you know, gelambir kayak leher gitu. Kamu pernah didatengin, Mas Tony? Karena dari tadi dia tuh bereaksi yang menurut saya nggak normal, yang nggak wajar. Tadi sempat hampir merem-merem, matanya putih doang yang kelihatan. Dan sekarang kalau dilihat kayak nggak tahu, dia gerak-gerak kepalanya seperti nggak wajar. Itu kenapa ya, Roy? Coba kamu cek tangannya, nadinya, apa berjalan cepat atau lambat? Saya agak Sebentar, khawatir. Cek sebelah sini, saya cek khusus. Saya khawatir sekali kalau ada apa-apa. Kamu cek nadi sebelah situ deh. Nadinya emang lebih cepat sih, Roy. Nadinya lebih cepat ya? Iya. Artinya dia sedang dikuasai oleh sesuatu nih. Saya akan berusaha menggambar detail sedetail-detailnya. Mas Tony, saya melihat ada seseorang yang meninggal gantung diri. Ini siapa ya, Mas Tony?
Ini udah bukan dia nih. Iya. Siapa? Wah, saya butuh candle di sini. Gawat. Ada seseorang gantung diri di keluarganya dia, dan itu menjadi momok yang menakutkan. Di keluarga. Siapa, Roy? Mas Tony? Ya, tampaknya bukan lagi Mas Tony. Setengah-setengah ya. Aduh, mukanya serem sekali ya. Saya ingin tanya, apa mau kamu Mas Tony di sini? Ingin lepas? Iya. Apakah betul-betul ingin lepas atau seperti apa? Apa mengganggu orang lain kah? Teman-teman penonton jangan panik ya. Kalau panik, kalau dia nih kesana, kalian jadi patung aja udah. Semakin Diem aja kalian gitu ya. takut, Malah makin menyerang. kita harus jangan panik, jangan panik. Saya ngelihat dia tampaknya akan menyerang penonton di sini. Penonton jangan ada yang kosong. Siap-siap, tapi jangan takut ya. Jangan panik, jangan panik, jangan panik. Laki-laki Kak Roy. Yes, iya maksudnya. Ini kiriman atau emang karena ritual dia sering ke dukun, Roy? Ritual karena sering ke dukun. Tapi kenapa ya otaknya berantakan? Aduh. Dia ketawa. Roy. Kan dia Dia ngomong. kayak ngomong. Kamu tahu nggak, gambar saya tuh mau gambarnya jelas banget loh. Iya. Jangan apa? Selamat malam. Jangan. Jangan pernah ganggu saya. Saya mendekat, saya mau mendengar apa yang disampaikan. Kamu siapa? Ya, saya mau mendengar. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Mau apa sebenarnya ke sini? Aku suka tubuh ini. Kenapa selama ini ikutin tubuh ini? Ikutin badan ini kenapa? Ada perjanjian kah? Ya, Apa yang kamu mau dari dia? nyawa dia. Kau mau nyawa dia? Kau mau dia? Iya. Tapi selama ini kamu dirawat, dikasih makan sama dia kan? Iya. Kenapa kamu mau dia? Nyawa dia. Siapa? I need candle. Tolong ambilin lilin. Kamu nggak boleh ganggu orang. Di sini saya yang berkuasa. Jangan dekat aku. Jangan dekat aku. Kamu takut ya sama saya? Jangan pandang aku.
Saya ingin ajak dia ke ruangan mediumisasi. Gimana caranya ya? Dia gotong. Oke. Saya mau bicara sama kamu. Kami mau bantu kamu. Ya, kamu ikut kami ya. Kamu ikut kami. Ya, kamu ikut kami ya. Kamu ikut kami. Kamu ikut kami. Jangan takut. Kamu ikut kita ya. Kamu ikut kita. Tolong bantuin dong teman-teman FD, security, sama teman-teman yang cowok nih. Coba kita bawa ke ruang mediumisasi. Ini berat. Tolong security. Yang cowok tolong bantu dong. Tolong bantuin. Bisa. Kamu udah bawa lilin? Udah. Lilinnya yang lebih besar deh. Lemes banget serius. Nggak bohong. Serius lemes banget, nggak bohong. Seminggu nggak bohong. Itu mau habis. Itu dibikinin api gitu. Kayak bau darah atau telur gitu. Isinya api. Siapa tadi ini namanya? Tony. Mas Tony. Banyak ya? Iya. Boleh saya lihat satu-satu gak? Kepala gue lemes. Ada jimatnya. Kamu bawa sesuatu, Mas Tony? Aku udah nyari. Tadi aja. Tapi jimat itu mau ke sini. Bukan ini, Tiba-tiba boleh. hilang semua. Gak ada sama sekali. Iya. Sebelumnya ada, sering nyimpen jimat. Dari dukun-dukun itu dikasih jimat pegangan gitu. Iya, tapi semenjak saya Beneran udah nggak ada? serius saya cari sampai Dikit banget. Oke. saya bingung juga tuh. Kok tiba-tiba saya pengen sini tiba-tiba Ini mau udah Hilang. penuh, mau buat lingkaran. hilang. Bukan saya hilangkan tapi tiba-tiba Apa aja jimatnya? berupa lempengan besi, terus cincin juga, cincin hilang semua, batunya juga hilang jadinya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kita lihat ya kemana sebenarnya jimat-jimatnya. Boleh majuan lagi sedikit? Oke. Kamu ada yang mau ditanyain gak, Kartika? Mas Dari Tony sendiri saya masih nggak percaya dia nggak ada jimat lah. Dia bilang nggak ada. Kalau feeling saya sih ada. Dia bilang katanya hilang, Roy. Iya, tapi semenjak saya Pas mau kesini mau kesini, hilang tiba-tiba. saya cariin jimat itu esgan, nggak tahu kemana. Sebenarnya sih nggak tahu juga saya ada apa nggak tahu di mana itu. Tiba-tiba hilang aja. Tapi sering melakukan ritual nggak, Mas? Melakukan ritual iya. Apa ritualnya? Kenapa, Roy? Mungkin saya tiap malam Mana Jumat saya parahnya? melakukan ada dupa ya. Saya bakar dupa. Bakar di rumah. dupa. Iya, buat kasih makan mereka. Pakai bunga-bunga gitu nggak? Iya, pakai Kembang-kembang bunga-bunga tujuh rupa. 7 rupa. Itu tiap malam Jumat saya lakukan. Aduh, Mas. Sampai ke sini. Roy. Ah, Mas Tony boleh majuan. Oke, cukup. saya butuh api. Roy. I cannot burn. You just burn. Aku capek sekali. Doa-doa ya, Mas Tony. Iya. Biar nggak terjadi apa-apa. Semuanya
Voice cannot burn. Can't burn. Mati lagi apinya. Oh, Apinya pegang. mati lagi. Tolong pegangin. Aduh, saya capek. Pinjam HP, pinjam. Voice cannot burn. Has, jadi pegang. Jangan dipegang. Dingin. Oh, dingin? Ya, Gila kali dingin. Kapan? Oke, Roy. Oi, ya. Tadi sebenarnya apa yang kamu lakuin? Dibakar dan juga tadi ada tanda seperti kayak bintang gitu. Sebenarnya Iya. untuk apa, Roy? Menetralisir hawa energi jahat yang ada di dalam tubuh dia. Tapi saya masih ngerasa dia bohong deh sama kita. Dia masih menyimpan jimat-jimat yang terselubung di belakang. Dan kita akan ke belakang rasanya. Masih ada. Kita ke tempat sana. Balik lagi ke... Balik Dalam. lagi ke sana. Tapi ini udah netral. Udah netral. Udah keluar, Roy. Sudah. Oke. Mas boleh bangun? Ya. Diri. Kita mau lihat ritualnya. Udah bener-bener hilang 100% atau masih setengah-setengah sebenarnya, Roy? Sudah hilang 100%. Tapi jadi bau amis loh di sini. Kayak bau darah di sebelah situ. Ya. Bau apa ya? Mas biasa melakukan ritualnya dengan apa? ya. Nah, Membakar bakar dupa. kemenyan, ya. Bakar Terus apa? kemenyan, bakar dupa. Mhm. Kemudian saya memberi 7 rupa sama ya standar lah. Oke, gini. Ritual itu digunakan untuk apa? Memanggil arwah atau memanggil apa atau untuk apa? Itu tujuannya buat makan mereka. Roy, boleh dia melakukan ritual di sini? Silakan. Silakan ambil alat-alat ritual di belakang. Silakan ambil. Dibawa ke sini dan Anda bisa melakukan ritual di sini. Silakan, Mas Tony. Saya juga butuh boneka saya. Alat-alat ritualnya tolong silakan diambil. Terima kasih. This Iya, is bagus anyway, ini human hair loh. Oh iya? Yes, you can touch it like this one. Aku boleh pegang. Boleh. Oh iya. Kartiga. This is the human hair. Roy, itu rambut orang. Ada sebagian rambut orang, ada sebagian enggak sih. Aduh. Jadi ada dupa, ada kembang, ada menyan,
Terus apalagi itu, Mas Tony? Ini adalah minum mereka, kunyit, Air kunyit. atau mereka sebut darah. Oke. Kemudian di sini ada buah jeruk ya. Ini yang buat memanggil arwah mereka supaya mereka datang ke sini. Saya penasaran dengan isi buah jeruk tersebut. Isinya apa sih sebenarnya? Saya akan lakukan ritual dulu sebentar. Kata Mas Tony itu negatif auranya. Aku suka minum kunyit buat jaga kesehatan. Roy, Kenapa? Kak, kok kalau bisa keluar darah? Roy, keluar darah, Roy. Ini sampai keluar darah. Kenapa, Roy? Dia sosok yang negatif, jadi dia berdarah. Bentrokan sama dia? Bentrokan sama dia. Oh my god. Gila. This is the first time that Iya, ini baru pertama kali. dia menandakan bilang, "Uncle, kita harus keluar dari sini. Ini berbahaya." kok dia nyerang Kak Bayu? Saya nggak takut sama kamu. Kamu buat nangis darah. Tangisan darah artinya adalah Oh my god! bye. Iya. Oh, keluar terus loh. Gak bisa nguasain saya. Ini isinya apa ya? Coba dibelah, Kak. Kau merasakan ada aneh nggak di sini? Mau dibelah. Saya pengen belah. Tapi kayak udah layu gitu. Iya. Dia udah sadar tapi dia, Roy. Belum sepenuhnya. Saya pengen ambil pisau deh. Ini saya buang aja ya, Roy. Buang aja, buang. Minta. Kenapa dia, Roy? Kayak menyembah sesuatu. Jangan takut dong sama pisau. Aku udah lama loh. Gak main benda tajam kayak gitu.
Grab. Oh, setengah. Giliran saya ya. Roy, Roy, dia kayak kesakitan gitu, kayak tangannya kayak dia seolah-olah. bau. Ih, Oh my god. what? Apa nih? Aduh. Nah. Ini apa sih baunya? Nggak tahu, itu. Saya butuh Aku sabun. ambil lagi ya. Aku lihat sebenarnya ada apa sih? Aku butuh sabun. Apa sih? Ah, Apaan? Ini, eh, ini. Kelereng putih. ini apa Roy sebenarnya? Mustikanya dia. Hasil berburu ke orang-orang pinter. Tadi gelinding dari yang ini ya. Dari sini. Pantesan selama kayak jeruknya tuh kayak jeruk layu gitu, berarti kayak disimpan Iya. selama ini. Terus dia berdiri lagi. Dia datang ke jeruknya lagi, selama ini disimpan sama dia, Roy. Dimakan loh. Dia tuh sebenarnya nggak pengen lepas juga karena saya ngerasa dalam mata batin saya dia tuh ini masih terus hobi kolektor-kolektor. Oh, suka nyimpen-nyimpen barang gitu. Jadi pertanyaan saya ini buat apa nolong ya kalau kamunya masih terus bergelut di dunia supranatural? Mas Tony dipakai maskernya. Tolong jawab pertanyaan kami dengan benar. Sebenarnya Mas Tony mau apa sih? Mau lepas? Mau tenang? Atau mau masih terus melakukan ritual seperti ini? Mau lepas? Boleh majuan lagi, Mas. Karena aduh, ini gimana caranya, Roy, dinetralisirnya? Kamu butuh apa nih? Perlu sesuatu nggak? Iya, saya perlu sesuatu. Apa? Mas Tony sendiri yang harus punya kuncinya. Jadi saya lihat di sini, kalau kamu tidak habisin ini semuanya, karena ulah kamu yang celaka. Dan bahkan orang-orang yang kamu sayang celaka. Jadi sebenarnya saya melihat dalam mata batin saya, ingin lepas tapi dia belajar menguasai itu supaya terkontrol. Jadi saya rada-rada sedikit rancu ya dan sangsi. Kenapa ya mau lepas tapi dia masih ada semacam jiwa horornya. Berbeda dengan sebelumnya atau orang lain yang ingin lepas, mereka pasrah lalu mandi di mukanya lalu keluar susunya seperti itu. Dan saya tidak merasa itu di Tony. Mohon maaf ya. Maaf banget, saya tuh orangnya nggak bisa basa-basi gitu. I think like you're totally fake for me. Jadi pura-pura semuanya. Maaf banget, aku Ya udah. temen-temen di sini ya kru. Aku nggak bisa. Oh, apa, Roy?
Gak apa-apa. Kalau emang kamu ngerasa kayak gitu, dia emang selama ini datang ke sini cuman mau nggak tahu ngetes kamu, mungkin jangan-jangan sebenarnya masih mau nyimpen penglaris untuk wibawa apa segala macam dengan hal mistis, ya udah. Tapi yang jelas ini kita sita ya, Roy. Sita. Ini kita sita. Kalau Anda masih mau lakukan ritual, silakan. Udah nggak ada lagi juga jeruknya dan lain-lain. Dan ini makhluk yang selalu ngikutin Anda, ya terserah. Pilihannya di Mas Tony sendiri. Mas Tony mau hidup lebih baik atau enggak, sekarang terserah Mas Tony. Saya ingin lebih baik dari yang sebelumnya. Kamu percaya, Roy? Iya, percaya. Tapi dari diri dia sendiri, bukan datangnya Roy Kiyoshi. Oke, baik. Mas Tony, kami harap yang terbaik ya buat Mas Tony. Jangan pernah ulangi lagi dengan menggunakan ritual-ritual mistis. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Percayalah, setiap masalah ada jalan keluarnya. Dan setiap perbuatan akan mengalami akibatnya. Semuanya telah berjalan bersamaan. Cleo dan Tony, dua partisipan yang hadir yang menembus mata batin malam hari ini. Dua-duanya pelaku mistis, dua-duanya memiliki jimat atau benda-benda keramat. Bahkan tadi Tony juga sudah dilakukan usaha cleansing, tapi dianya sendiri yang tidak mau. Sementara Cleo bikin kerusuhan malam hari ini dengan melempar cacing. Dan juga tadi Roy sempat makan cacing yang dibawa oleh partisipan kami. Gimana tanggapan kamu, Cleo dan Tony? Cleo dan Tony sama-sama pelaku mistis. Cleo juga susah dikontrol ya. Dan tapi Cleo menyebarkan teror ke penonton semuanya. Namun berbeda dengan Tony, entah kenapa dia tidak banyak omong juga. Tapi saya tidak merasakan rasa simpatik kepada Tony. Karena saya merasa banyak sekali yang disembunyikan, tapi dia mengeluarkan statement yang seperti itu. Tapi Bertolak belakang ya? iya, bertolak belakang. Sebenarnya saya ngerasa masih jauh. Tony itu masih banyak hal yang bukan buruk juga, tapi masih banyak rahasia-rahasia tapi disembunyikan. Jadi saya tuh orangnya nggak suka kalau misalnya mau datang, mau selesaiin, tapi masih disimpan. Yang ini jangan sayang lah, lu ngapain datang kemari? Jadi kayak ragu-ragu sebenarnya, nggak niat banget mau kesini tapi datang gitu ya? Iya, gitu. Iya, oke. Jadi ya udah, jadi gitu deh. Kartika, gimana tanggapan kamu? Rasanya dua-duanya jadi aneh ya. Tadinya mau ngelindungin diri, memperkaya diri, tapi setidaksadaran mereka nih malah menyakiti orang-orang yang kayak kita. Tadi dari Cleo kita lihat, dia seneng loh kita tadi. Iya, kalau kita ketakutan. kita kena teror, Dia malah seneng. Jadi rasanya, aku nggak suka. Ini pelajaran sih kalau dia jadi nggak simpatik ya mereka ya, karena malah menebar ancaman. Cacing, Iya, menebar beras hitam. itu dia. Tony-nya juga bau jeruk. Bau jeruk juga. Mudah-mudahan kedepannya Cleo dan Tony Kamu bisa cuci berteman tangan lebih nggak? baik. Iya, tadi saya pegang jeruknya soalnya. Baik, Kartika Berliana, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua rencana baiknya dan karirnya ya. Terima kasih. Roy Kiyoshi, Thank terima you. kasih. Terima Atas kasih. pencerahannya malam hari ini. Sama-sama.